Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lutfi Zainuddin selaku dosen pengampu di mata kuliah SKI dan pembelajarannya, serta yang saya hormati pula teman-teman saya di kelas E. Di sini saya mewakili dari kelompok D yang beranggotakan yang pertama ada saudari Alvina Wulandari, dan yang kedua ada saudari Aulinurul Mawana, yang ketiga ada saya sendiri Mahfud Afandi, dan yang keempat ada saudari Nani Alfiani. Jadi kelompok kami ini membahas tentang perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita bahas adalah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi di akhir masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, umat Islam itu mulai bergejolak dan muncul beberapa tiga kekuatan politik yang lebih dominan pada kala itu, yaitu antaranya ada Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya posisi Sayyidina Ali ini semakin melemah, sementara posisi dari Muawiyah itu malah semakin menjadi kuat. Lalu pada tanggal 40 Hijriah, Sayyidina Ali ini terbunuh oleh salah satu anggota dari Khawarij. Dan setelah meninggalnya Sayyidina Ali, kedudukan khalifahnya itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sayyidina Hasan. Namun hal ini sama seperti pada masa Sayyidina Ali, penduduk Kufah ini kurang menyenangi dari Sayyidina Hasan, sehingganya kedudukan khalifahnya malah semakin membuatnya melemah. Dari hal itu maka Sayyidina Hasan ini mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut juga disebut juga dengan sebagai tahun Al-Jamaah atau tahun persatuan. Sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khalifah Rasyidin yang bersifat demokratis tersebut, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah yang notabene bersifatnya lebih ke arah keturunan. Jadi setelah kepemimpinan dari Muawiyah bin Abi Sufyan tersebut, ada beberapa hal yang membuat perubahan, yaitu penciptaannya budaya baru. Muawiyah sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah dipandang berhasil menciptakan budaya baru dalam sistem pemerintahan negara dan kehidupan beragama. Budaya baru yang diperkenalkan dalam pemerintahan Muawiyah antara lainnya yaitu ada membangun dinas pos termasuk penyediaan kuda dan perlengkapannya, lalu ada mengangkat qadhi atau hakim sebagai profesi, serta memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengangkat senjata tembak bila mereka berada di hadapannya. Lalu ada juga membuat anjung dalam masjid tempatnya sembahyang. Hal itu dilakukan untuk menjaga saat Muawiyah ini saat sedang bersembahyang. Lalu diteruskan oleh Khalifah Abdul Malik dengan mencetak mata uang sendiri yang menggunakan tulisan Arab sebagai pengganti uang zaitum dari Persia. Lalu ada administrasi pemerintahan dibenahi, bahasa Arab ini ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Lalu selanjutnya kita masuk ke sejarahnya berdirinya Bani Abbasiyah. Di antaranya yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah, yang notabene itu korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij. Serta ada kaum Mawali, yaitu kaum orang yang baru masuk Islam yang mayoritasnya orangnya dari Persia. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi.
Kelompok inilah yang sangat mendukung revolusi dari Abbasiyah. Di saat terjadi perbedaan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Jadi pada perkembangan dari geografisnya pada dinasti Abbasiyah ini sangat luas. Jadi perkembangan kebudayaan ini sangat banyak dan cukup pesat. Yang diantaranya itu ada perkembangan di bidangnya, khususnya di bidang ilmu hadis, terus lalu ada ilmu falak, ilmu tafsir, ilmu fikih, filsafat Islam, dan ilmu tasawuf, serta ada sejarah juga, kedokteran, dan ada matematika serta astronomi. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk mewakili dari kelompok D tentang perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.